Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, segala puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta sekalian alam, atas segala nikmat dan karunia yang Allah limpahkan kepada kita. Pada hari ini kita sudah berada di awal bulan Sya'ban, dan itu menunjukkan bahawa beberapa hari lagi kita akan kedatangan tamu yang agung, yaitu tamu yang mulia, kedatangan bulan suci Ramadan. Maka untuk meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita pergunakan segala nikmat fasilitas yang telah Allah berikan kepada kita untuk semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan kita nikmat waktu, Allah berikan kita nikmat kesehatan, Allah berikan kita semua segala macam nikmat. Kita gunakan semuanya untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan meningkatkan iman dan takwa kepada Allah, dengan mengerjakan segala perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, dan juga dengan meninggalkan segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya dengan ketakwaanlah ketika nanti kita kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa taala, bekal itulah yang akan terbaik di hadapan Allah nantinya. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah kamu, dan sebaik-baik bekal adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jemaah Jumat rahimakumullah, ketika suatu hari sahabat Nabi Abdullah Zaid bin Harithah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ma ra'araka an tasuma syahrun minasy-syuhur." Aku tidak pernah melihat engkau berpuasa sebanyak puasa di bulan Sya'ban. Kalau di bulan Ramadan engkau berpuasa, puasa wajib. Tetapi ketika masuk bulan Sya'ban, aku lihat engkau hampir setiap hari berpuasa. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Dzalika syahrun yughfalun nasu anhu." Sya'ban adalah bulan yang banyak dilalaikan oleh manusia. Kalau di bulan Rajab, orang teringat dengan Rajab karena ada peringatan Isra dan Mi'raj. Kalau di bulan suci Ramadan, orang ingat Ramadan karena ada puasa Ramadan. Tetapi bulan Sya'ban banyak yang melupakan, padahal kata Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan Sya'ban adalah bulan di mana amal-amal kita dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pada saat amalku dilaporkan kepada Allah, aku ingin aku sedang dalam keadaan berpuasa. Oleh karena itu jamaah Jumat yang dirahmati Allah, salah satu amalan sunnah yang perlu kita perbanyak di bulan Sya'ban ini, diantaranya adalah memperbanyak puasa sunnah. Selain dalam rangka kita berlatih untuk datangnya bulan suci Ramadan, berlatih untuk melaksanakan puasa wajib nantinya 1 bulan penuh di bulan suci Ramadan, kita juga mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan memperbanyak puasa-puasa sunnah di bulan Sya'ban. Ya puasa Senin Kamis, ya puasa nisfu Sya'ban nantinya, dan puasa-puasa yang lainnya di bulan Sya'ban untuk menyambut kedatangan bulan suci Ramadan. Maka untuk menyambut bulan suci Ramadan ini jamaah yang dirahmati Allah, yang pertama sekali yang kita lakukan adalah mari kita isi bulan Sya'ban dengan mulai belajar dan memulai puasa-puasa sunnah. Yang kedua jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menyambut kedatangan bulan yang suci, bulan yang mulia ini, yang kedua yang perlu kita lakukan adalah mengulang kembali kaji fikih puasa. Mengulang kembali kaji fikih tentang ibadah puasa, yang mungkin di pengajian-pengajian di perwiritan kita jarang sekali dikaji. Siapa yang wajib puasa, apa saja syarat puasa, yang membatalkan puasa, yang memakruhkan puasa, yang menghilangkan pahala puasa, itu perlu kita kaji dan kita ulang
jangan sampai kita termasuk yang dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam nantinya, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illa al-ju'i wal 'atas. Betapa banyak orang yang berpuasa tapi tidak mendapatkan apapun pahala dari pahala puasanya karena hanya mendapatkan lapar dan haus semata. Dia tidak makan dan tidak minum, tapi dia mengerjakan hal-hal yang mungkin tidak membatalkan puasa, tapi menghilangkan pahala puasa. Maka kita dorong pengajian-pengajian kita. Kita sohonkan kepada ustadz kita, guru kita yang mengisi di pengajian, yang mungkin akan tutup pengajian kita 2 atau 1 kali pertemuan lagi, khusus membahas tentang fikih puasa. Kita dorong juga istri-istri kita di rumah agar perwiritannya juga mengkaji tentang bagaimana fikih puasa. Jangan kita termakan apa yang dicakapkan oleh seorang nenek-nenek tua yang mengatakan bahwa saya bingung melihat ibu-ibu sekarang kok rajin-rajin kali pengajian. Mau jadi apa anaknya kalau rajin-rajin pengajian? Sebuah kesimpulan yang nyeleneh yang diungkapkan oleh seorang nenek-nenek tua yang pada saat ini tidak ada satupun penelitian yang membuktikan bahwa anak-anak terlantar, stunting, pertumbuhannya terganggu itu karena emak-emaknya pengajian. Tidak ada satupun penelitian yang mengatakan itu. Justru yang menyebabkan anak-anak itu terlantar di antaranya adalah dengan sibuknya mamaknya di media sosial, sibuknya mamaknya dengan arisan, sibuknya mamaknya dengan pekerjaannya wanita karir, sehingga anak banyak yang terlantar. Itu baru betul. Tapi kalau nenek itu mengatakan gara-gara pengajian, bingung saya kok makin banyak ibu-ibu pengajian. Justru dengan semakin rajinnya ibu-ibu pengajian, pertama dia semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, anak-anak biasanya dibawa ke pengajian, membiasakan anak-anak ikut dengan pengajian, bukan justru bagaimana membingungkan pengajian-pengajian yang sudah ada. Dorong istri kita untuk rajin mengaji. Kita juga perwiritan-perwiritan kita mohonkan kepada guru kita 1-2 kali pertemuan terakhir sebelum menyambut Ramadan ini, kaji kita khusus tentang fikih puasa. Yang ketiga, jamaah yang dirahmati Allah, menyambut bulan suci Ramadan ini adalah mari kita buat target ibadah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah, dan hendaklah setiap orang mempersiapkan dan memikirkan apa yang akan terjadi pada hari esok. Oleh karena itu, Ramadan yang akan datang ini adalah kesempatan yang luar biasa, nikmat yang sangat besar yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Boleh jadi ada teman kita, saudara kita, tetangga kita yang tahun lalu masih Ramadan tarawih bersama-sama dengan kita di masjid ini. Boleh jadi tahun ini mereka sudah tidak ada di samping kita. Nikmat yang besar itu adalah ketika kita bisa bertemu dengan Ramadan. Mari kita pergunakan kesempatan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala untuk mempersiapkan perbanyak ibadah. Maka mari kita buat target-target ibadah kita. Selama 1 bulan Ramadan nanti apa saja ibadah yang mau kita kerjakan? Pertama, salat wajib kita berjamaah 5 waktu di masjid. Yang kedua, salat sunat tarawih kita usahakan full selama Ramadan. Kalau tidak ada uzur-uzur syar'i yang menyebabkan kita tidak bisa berangkat ke masjid. Kemudian tadarus Al-Quran, kita targetkan minimal sekali kita bisa berkhatam selama di bulan suci Ramadan. Di luar Ramadan mungkin jarang sekali kita baca Quran. Wirid Yasin itu pun seminggu sekali, wirid Yasin, surah Yasin sajalah yang kita baca.
di bulan Ramadan targetkan sekali berkhatam Al-Quran. Targetkan bahawa setiap hari kita upayakan, kalau tidak ada uzur atau alasan, kita usahakan i'tikaf di masjid selesai solat subuh sampai datangnya waktu isyraq. Solat sunat isyraq 2 rakaat, kata Nabi, pahalanya seperti haji dan umrah, sempurna, sempurna, sempurna. Perbanyak sedekah, perbanyak tahajud. Semua catatan amal-amal itu kalau perlu kita tuliskan di depan kaca kita, di lemari baju kita, di kamar kita, bahwa 1 bulan ini ada target-target ibadah yang harus kita kerjakan. Karena jemaah yang dirahmati Allah, Ramadan fursatun la ta'ud. Ramadan bisa jadi adalah Ramadan terakhir bagi kita tahun ini. Tidak ada jaminan bahawa kita akan bertemu dengan Ramadan tahun yang akan datang. Sempurnakan amal ibadah kita. Paksa badan kita ini untuk terbiasa beribadah kepada Allah dengan membuat target-target ibadah. Jangan sampai berlalu Ramadan begitu saja tanpa ada bekas dalam diri kita. Karena termasuk yang orang yang dikatakan celaka, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bu'dan liman adraka Ramadan falam yughfarulah. Merugilah orang-orang yang bertemu dengan Ramadan tetapi Allah tidak mengampuni dosa-dosanya. Padahal Ramadan adalah bulan yang penuh dengan ampunan, tetapi akan ada orang-orang yang tidak akan mendapatkan ampunan dari Allah. Mereka yang masuk di bulan suci Ramadan tetapi sama saja Ramadan dengan di luar Ramadan. Kalau di luar Ramadan tak solat, Ramadan pun tak solat. Kalau di luar Ramadan tak baca Quran, Ramadan pun tak baca Quran. Kalau di luar Ramadan tak mau sedekah, Ramadan pun tak mau sedekah. Maka orang seperti ini, kata Nabi, merugi. Karena sampai akhir Ramadan Allah tidak akan mengampuni dosa-dosanya. Maka jemaah dirahmati Allah, 3 yang perlu kita persiapkan untuk menyambut bulan suci Ramadan. Pertama, mari kita terbiasa untuk belajar puasa-puasa sunnah di bulan Sya'ban. Yang kedua, mari kita marakkan pengajian, terutama pengajian akhir-akhir ini khusus membahas tentang fikih puasa. Dan yang terakhir adalah yang ketiga, buat target ibadah sehingga Ramadan kita siap melaksanakan ibadah dengan sebaik-baiknya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.